Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Pelangi SD PPSB 2. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Pelangi yang ada di rumah yang sedang menjalankan ibadah puasa. Hari ini episode yang terbaru dari Pelangi SD PPSB 2 menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi dan tentunya kita akan mengupas tuntas tentang suatu hal yang sedang trending. Nah, mumpung sekarang sedang Ramadan, itu tentunya identik dengan puasa. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai puasa dengan ahlinya. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Filmini Tarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pelangi. Sahabat Pelangi, Ibu Filminita ini merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam yang tentunya kalau untuk sahabat Pelangi yang kelas 1, kelas 2 SD YPPSB 2 sudah tidak asing lagi dengan Ibu Filmi. Nah, selain menjadi guru agama Islam, Bu Filmi ini juga merupakan salah satu wakil kepala sekolah ya Bu Filmi ya. Di bidang apa Bu Filmi? Di bidang kesiswaan Bu Ori. Nah, di bidang kesiswaan biasanya Ibu Filmini Tarini ini ketika ada kegiatan pramuka atau pengembangan kurikulum atau lomba anak-anak pasti ada di sekolah yang sahabat semuanya bisa lihat. Oke, langsung saja Bu Filmi. Hari ini kita akan membahas kupas tuntas nih soal puasa. Karena hari ini berkaitan dengan Ramadan ya, pastinya itu puasa itu dah menjadi salah satu yang getol digencarkan seperti itu. Oke Bu Filmi, saya mau tanya sebenarnya hakikat berpuasa itu apa sih? Baik Bu Ori dan anak-anak sahabat Pelangi di rumah, hakikat puasa itu sebenarnya sering dikaitkan dengan hanya menahan lapar, haus, dan nafsu-nafsu untuk berbuat yang tidak baik. Nah sebenarnya hakikat puasa itu maknanya luas, yaitu yang terutama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu Ari. Jadi seperti itu hakikat puasa yang sebenarnya. Jadi tidak hanya menahan lapar, haus, dan juga nafsu-nafsu lainnya. Oh gitu. Jadi sahabat Pelangi, sebenarnya puasa itu tidak hanya menahan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, lapar, haus, dan nafsu untuk berbuat tidak baik, tapi untuk meningkatkan ya kecintaan kita ya Bu Filmi pada Tuhan ya, yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya pada Allah yang sudah menciptakan kita gitu ya Bu Filmi ya. Kemudian untuk berpuasa itu sebenarnya wajib nggak sih Bu Filmi? Berpuasa itu merupakan kewajiban. Kewajiban kita sebagai umat muslim. Seperti firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi berpuasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang sebelum kita, agar apa? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bu Ori. Oh gitu, berarti sebenarnya sebagai umat muslim kita tuh sudah wajib berpuasa ya Bu Filmi ya. Meskipun kita ini perempuan atau laki-laki itu sama ya Bu Filmi ya, harus wajib tetap berpuasa karena kita memang sudah ada firman Allah ya Bu Filmi yang harus kita ikuti gitu ya Bu Filmi. Sejak zaman orang-orang sebelum kita itu memang sudah diwajibkan untuk berpuasa. Ya, apalagi sekarang ini kita sudah zamannya milenial ya Bu Filmi, tentunya jangan sampai meninggalkan hal-hal yang baik yang sudah diajarkan sebelumnya ya Bu Filmi. Oke Bu Filmi, kalau untuk kewajiban berpuasa sendiri ini ada nggak sih batasan usia atau syarat tertentu untuk kita bisa berpuasa? Yang wajib untuk berpuasa yaitu yang pertama otomatis orang yang Islam ya, beragama Islam itu sudah wajib berpuasa, kemudian berakal, terus berbadan sehat ya, berakal sehat itu wajib untuk melaksanakan puasa, dan juga yang tidak sedang haid atau nifas. Jadi itu salah satu ataupun diantara orang-orang yang wajib untuk berpuasa Bu Ori. Jadi untuk orang yang balik juga yang sudah anak-anak kecil pun mungkin sudah dibiasakan, mulai dibiasakan untuk berpuasa agar tahu bahwa ini bulan Ramadan, jadi kita wajib umat muslim untuk berpuasa seperti itu. Nah, diingat ya sahabat bahwa
siapapun yang beragama Islam, berakal sehat, kemudian tidak haid, balik itu sudah wajib berpuasa ya Bu Filmi ya. Tentunya sahabat pelangi di sini tidak hanya yang sudah besar, tapi seperti yang masih TK, SD kelas 1, 2. Nah, itu hukumnya seperti apa sih Bu Filmi? Apakah sudah wajib atau memang tahapnya berlatih atau seperti apa? Kalau untuk prasekolah, Bu Ori dan anak-anak pelangi di rumah, bahwa untuk prasekolah itu mungkin belum diwajibkan, hanya saja sudah boleh untuk berlatih. Ya, atau untuk pembiasaan diri untuk berpuasa, apalagi berpuasa Ramadan ya, sehingga anak-anak itu tahu dan juga merasakan indahnya bulan Ramadan. Itu tertanam sampai besar. Itu bagaimana nanti suasananya sholat tarawih di masjid, kemudian takjil yang banyak. Jadi anak-anak tahu bahwa oh ini bulan Ramadan, kita akan bahagia gitu. Itu bisa terasa gitu ya. Betul, anak-anak di rumah pasti akan bahagia ketika datang bulan Ramadan. Kita akan berpuasa bersama-sama, akan berbuka bersama-sama, sholat tarawih juga bersama-sama di masjid. Seru ya pastinya. Nah, berarti ada saya garis bawahi, berarti kalau untuk anak-anak yang prasekolah atau kelas 1, kelas 2 itu belum wajib, tapi untuk orang tuanya bisa berlatih ya Bu Filmi ya. Oke sahabat Ramadan, jangan lupa kita berlatih puasa mulai dari sekarang. Mungkin bisa kalau belum kuat 1 hari full. Ya boleh, gitu. Boleh. Begini Bu Ori, kalau untuk prasekolah atau kelas 1, kelas 2 boleh misalnya sudah jam zuhur, nih azan zuhur nih ya, boleh berbuka. Nah seperti itu, jadi boleh makan. Nanti dilanjutkan lagi ya Dek. Nah besoknya nanti mulai lagi dari jam 2. Nah setelah terlatih selama seminggu atau 2 minggu, anak-anak akan terbiasa. Jadi nanti akan tiba waktunya maghrib itu sudah kuat. Ada nikmat tertentu gitu ya. Ada dorongan motivasi, apalagi nanti bisa dikasih reward Bu Ori. Bisa. Anak-anak jadi di rumah misalnya untuk semangat, bunda-bunda di rumah bisa memberikan reward kepada anak-anaknya. Misalnya, nak, kalau bisa puasa di bulan Ramadan full, akan bunda belikan Al-Quran baru. Aduh, senang. Ini seperti pengalaman saya di waktu kecil tuh Bu Filmi. Oh iya Bu Ori. Karena saya tuh suka makan ayam, gitu. Jadi rewardnya ketika belajar untuk berpuasa itu sore harinya tuh makan ayam gitu. Dibelikan KFC seperti itu ya. Seneng banget itu Bu Filmi. Nah, Bunda Pelangi yang ada di rumah bisa menerapkan tips dari Bu Filmi untuk belajar berpuasa itu. Anak-anak dari awal itu diberikan seperti kontrak gitu ya. Kalau misalnya kakak atau dedek sudah bisa belajar berpuasa, nanti akan dikasih reward sama bunda ini kayak gitu. Itu. Boleh ya Bu Filmi ya kalau yang seperti itu. Biar anak-anak termotivasi dari benar sekali. Seperti itu. Terbiasa gitu ya Bu Filmi. Ya. Oke sahabat Ramadan, yang selanjutnya biasanya di bulan puasa itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, tentunya apa saja sih Bu Filmi? Baik Bori, anak-anak sahabat pelangi yang ada di rumah, ketika berpuasa mungkin kalian banyak tidurnya, ya banyak habis sahur tidur. Itu boleh nggak? Boleh ya, itu tidak membatalkan puasa, boleh, tapi sebaiknya mungkin kalian harus memperbanyak ibadah Bu Ori. Benar sekali. Banyak membaca Al-Quran ya, karena 1 huruf itu dibalas 10 kebaikan. Wah, spesial ya, tentunya bulan Ramadan itu bulan spesial ya Bu Filmi. Di bulan Ramadan ini banyak berkahnya. Jadi semuanya itu berlipat ganda. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu berlipat ganda. Ketika kita membaca Al-Qur'an Bu Ori, 1 huruf itu akan diberikan 10 kebaikan. Jadi kan alif lam mim itu bukan 1 tapi itu 3 dikali 10 udah 30 kebaikan. Nah, kalau mau kita hitung-hitung. Jadi anak-anak harus termotivasi, kemudian perbanyak hal-hal yang membuat kalian termotivasi untuk berbuat kebaikan. Misalnya sering-sering dengarkan Ustadz di YouTube, kajian Islam seperti itu. Nah, sholat 5 waktunya juga jangan ditinggalkan. Karena puasa jadi tidur terus, lalu duhurnya lewat. Itu jangan ya. Itu wajib ya Bu Filmi ya. Sholat 5 waktunya wajib. Nah, kemudian
mengaji juga. Nah, sedekah, Bu Iya, Ori. sedekah. Ini banyak amal yang digandakan di bulan Ramadan ini. Jadi banyak-banyak sedekah. Ketika sholat tarawih misalnya di masjid, uang kalian, uang saku yang biasa untuk jajan, taruh di situ. Nah, nanti Iya. kalian akan Menuai. berlipat ganda, menuai nantinya ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, seru ya. Seperti Seru Bu itu. Filmi. Jadi kayak seperti kita memberikan kebaikan kepada orang lain, nanti akan dibalas oleh Allah tuh lebih banyak. Ya, berlipat-lipat. Iya benar. seperti Apalagi itu. di momen di bulan Ramadan ya Bu Filmi, Iya, Bu akan Ori. dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Nah, satu lagi sahabat, ketika sedang berpuasa dan kita tuh merasa capek, lapar, mendingan saya tidur saja. Nah, perlu diingat bahwa tubuh yang sesuatu yang terlalu banyak atau berlebihan itu memang nggak baik ya Bu Filmi Iya. ya. Apalagi setelah makan kita tidur, wah bahaya buat kesehatan ya Bu Filmi ya. Iya, apalagi yang mempunyai penyakit emah, Bu Ori. Nah. Ketika langsung tidur, itu nanti makanan dalam perut itu akan keluar. Naik ya, Bu Filmi, naik, asam lambung. asam lambungnya naik, sehingga perutnya nanti akan sakit, Bu Ori. Sakit, oh Jadi benar. usahakan sehabis sahur tidak tidur lagi, tapi membaca Al-Quran atau zikir, ya membaca sholawat itu, Ya, Bu kalaupun Ori. mau tidur harus berjeda gitu ya Bu Filmi ya. harus ada jedanya dulu lah. Ya benar Seperti sekali. itu. Kemudian hal-hal apa saja sih yang menjadi pantangan puasa atau bisa membatalkan puasa Bu Filmi? Anak-anak pelangi, sahabat pelangi di rumah, yang membatalkan puasa itu diantaranya yaitu ya makan, minum, atau itu sengaja memuntahkan, Oh, ya, sengaja muntah sengaja gitu ya. muntah seperti itu. Jadi kalau misalnya nyicipin makanan ketika membantu mama masak itu tidak batal karena makanannya tidak ditelan. Jadi abis nyicip terus dikeluarkan berkumur itu tidak batal, Bu Ori. Jadi diantaranya seperti itu. Atau nifas atau haid. Anak-anak akan batal puasanya kalau haid tiba-tiba mungkin sudah pukul 5 tiba-tiba yang sudah besar ya kelas 5 kelas 6 kemudian lihat berhalangan atau haid itu batal puasanya. Jadi atau melahirkan tiba-tiba Iya. Bori bundanya di rumah ya. jam mau apa buka Maghrib. tiba-tiba mau maghrib tiba-tiba melahirkan. Nah itu puasanya pun batal. Jadi hal-hal yang membatalkan puasanya diantaranya itu, Bu Ori, seperti itu. Oh ya, Bu Filmi ada pertanyaan sedikit nih. Mungkin tadi disampaikan Bu Filmi itu mencicipi makanan itu tidak batal tapi tidak boleh ditelan. Iya. Berarti hanya sampai sebatas lidah ya? Sebatas lidah. Sebatas lidah, terus berkumur lagi gitu ya? Apapun kalau dia tidak sampai tertelan, misalnya lupa nih, Bu Ori pagi-pagi kan Tiba-tiba minum gitu ya, tiba-tiba Bu Ori? minum atau ada es krim ya, Wah. tiba-tiba makan es krim, tiba-tiba ingat puasa. Nah kemudian dikeluarkan itu tidak batal, tapi asal tidak tertelan. Asal tidak tertelan Iya, ya, tidak harus diingat ya. tertelan. Jangan sampai karena tahu itu nyicipi makanan boleh, wah langsung Itu nyicip di makruh, Bu mana-mana Ori. ya, itu nggak boleh ya, Ya. sahabat ya. Itu hukumnya makruh ya jika mungkin hanya di mulut itu makruh, tapi jangan dilakukan juga. Kata Bu Filmi boleh aja yang penting nggak ketelan, jadi es krimnya dimakan terus dimuntahkan itu. Nggak boleh ya, Jangan Bu juga, Filmi nggak ya, boleh kalau yang seperti Anak-anak itu. seperti itu kalau kelupaan ya seperti itu. Ya. Nah, sahabat, mungkin di rumah ada yang sering menangis karena tidak sengaja jatuh atau bercanda berlebihan. Kemudian ada yang ingin marah, kemudian ingin berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, kita langsung tanya, hal itu batal nggak sih Bu Filmi? Bisa membatalkan puasa nggak sih? Ya, menangis ketika kalian merengek, mama, buka, lapar. Nah, boleh atau itu batal tidak? Oh tidak, itu termasuk hal yang tidak membatalkan puasa. Jadi kalian boleh saja menangis gitu kan. Terus juga untuk apa tadi? Marah gitu ya. Itu tidak batal puasanya, hanya saja mungkin mengurangi pahala. Oh, gitu Pahala ya. dari puasanya. Sayang sekali ya Bu Iya. Filmi ya, udah dari pagi. Betul, seharusnya kan menahan hawa nafsu marah seperti itu, atau menggunjing atau Iya. berbicara yang tidak baik, yang seharusnya mungkin dapat pahala kebaikan karena berzikir atau membaca sholawat, akhirnya berkurang puasanya atau pahala puasanya seperti itu, tapi tidak membatalkan puasanya seperti itu, Bu Ori. Benar banget. Perlu diingat juga sahabat pelangi yang ada di rumah, ketika kita menunggu buka, menunggu ngabuburit nih Bu Filmi, Iya. ngabuburitnya ngapain sih? Saya mau lihat TikTok atau mau lihat Instagram. Nah, itu perlu diingat bahwa
pandangan itu juga harus dijaga ya Bu Ya, Filmi ya. salah satunya. Jadi lebih baik kita menonton tausiah-tausiah yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga motivasi. Oh, kalau puasa itu atau sholat malam itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian termotivasi untuk selalu muhasabah diri, koreksi, introspeksi. Kalau malam itu introspeksi diri, baca Al-Qur'an, sehingga pahalanya lebih banyak, kebaikannya akan lebih banyak. lebih Wah, banyak luar biasa lagi. ya, ternyata di bulan puasa itu kita bisa melakukan kegiatan yang positif dan banyak pahalanya tentunya ya Bu Filmi ya. Nah, Bu Ori. mungkin kalau misalnya mau lihat selain itu, oh tausiah nih saya udah nonton tausiah 2 kali nih Bu Filmi, mau lihat kartun boleh nggak Bu Filmi? Boleh tentunya ya Bu Filmi. Boleh. Cuma memang harus kartun yang tidak membatalkan atau mengganggu pandangan gitu ya Bu Filmi, ya harus dijaga ya sahabat. Oke Bu Filmi, untuk yang selanjutnya nih tips apa sih yang bisa diberikan kepada sahabat pelangi agar puasanya itu ringan? Baik, pelangi sahabat anak di rumah, jika kalian berpuasa di bulan Ramadan dan tahu itu merupakan kewajiban bagi umat Islam, otomatis pertama maksudnya anak-anak harus bahagia dulu dengan datangnya bulan Ramadan. Iya, menyambut dengan gembira. Menyambut gitu dengan gembira. Ketika anak-anak gembira, pasti melaksanakan puasa juga ringan. Ya, benar sekali. Selain itu, Bori, anak-anak harus banyak-banyak mendengarkan tausiah tentang hal-hal puasa itu seperti apa, atau pahala yang akan kalian dapat ketika berpuasa, atau hal-hal yang bisa menambah pahala kalian di bulan puasa itu apa saja, kemudian apa amalan-amalan yang dilakukan itu apa, sehingga ringan Bu Ori. Jadi harus termotivasi dulu, maksudnya apa saja nih yang didapat ketika anak-anak berpuasa seperti itu. Ya benar sekali, apalagi bulan Ramadan ini hanya datang 1 kali dalam 1 tahun ya Bu Filmi, dan belum tentu tahun depan kita akan ketemu lagi, karena umur tidak ada yang tahu gitu ya Bu Filmi ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, apalagi bulan Ramadan ini identik dengan hal-hal yang mengembirakan seperti ngaji, kemudian sholat tarawih. Wah, itu senang sekali Bu Filmi, karena waktu kecil saya suka tarawih karena pulang tarawih dapat takjil. Nah, itu mungkin diantaranya yang harus kalian ingat, bahwa bulan Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang berlipat ganda. Lagi pula juga misalnya takjil ketika tarawih di masjid, itu kebahagiaan seperti itu Bu Ori, yang akan memotivasi anak untuk selalu mendambakan atau bahagia ketika datangnya Ramadan. Wih, keren ya tentunya. Oke Bu Filmi, ke selanjutnya nih Bu Filmi, khusus untuk perempuan kalian ini. Biasanya untuk sahabat yang ada di rumah, kelas 5 atau kelas 6 itu sudah datang menstruasi atau haid. Nah Bu Filmi, biasanya ketika kita haid itu tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, itu amalan apa sih yang bisa kita amalkan sebagai pengisi di bulan Ramadan gitu? Baik Bu Ori dan sahabat pelangi anak di rumah, bahwa masih banyak amalan-amalan yang kalian lakukan di bulan Ramadan ketika haid ya. Di antaranya yaitu satu, berzikir kepada Allah. Itu kan nggak apa-apa dilakukan ketika kalian sedang haid. Berzikir, kemudian membaca tafsir Quran itu boleh, ya kan? Terjemahan Al-Quran itu boleh. Kemudian membaca sholawat. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Atau ada lagi yaitu sedekah. Ya, sedekah kalian haid pun boleh, Bori. Jadi dilakukan oleh mbak-mbak di rumah ya, sahabat anak, boleh. Jadi kalian jangan sedih ketika bulan puasa tidak bisa puasa ya, tidak bisa sholat, tapi masih banyak amalan lainnya yang bisa diamalkan. Jadi tetap semangat ya ketika kalian mungkin sedang haid ya, semangat. Di bulan Ramadan banyak sekali pahala-pahala di luar dari puasa atau sholat. Harus ya dicoba, bisa zikir, sholawat,
membaca tafsir, Iya. sedekah, berbuat baik pada Ya. orang lain, membantu orang tua. Membantu orang tua Oh. menyiapkan takjil. Ya, itu pahalanya sama ya, Bu sama, Filmi? Bu Ori, dengan orang yang berpuasa. Jadi Mm-mm. tetap semangat. Tetap semangat ya. Kemudian Bu Filmi, boleh nggak sih ketika berpuasa itu kita berkegiatan berenang? Nah. Berenang boleh, Bu Ori. Boleh ya? Selama mungkin anak-anak kan refreshing nih, masa di rumah terus ya. Tapi ini pandemi ya, Bu Ori ya. Mungkin belum boleh untuk berenang. Iya. Tapi mungkin yang punya kolam renang sendiri di rumah boleh berenang ya, asal ada asalnya ya. syaratnya, yaitu tidak menelan air. Jadi meminum, misalnya nih karena berenang menyelam seperti itu. Nah, airnya terminum. Itu yang bisa membatalkan puasa. Kalau berenangnya sendiri tidak membatalkan puasa. Asalkan tidak tertelan, apalagi Ya, sengaja ya. terminum, apalagi sengaja ya sambil menyelam minum air gitu ya, Bu Ori ya. Itu Iya. dilarang lah, Nana. Maksudnya dihindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya dihindari saja. Berenangnya boleh, tapi minum airnya yang tidak boleh. Oh ya, harus diingat ya. Boleh berenang tapi tidak boleh menelan air, sahabat. Oke Bu Filmi, tuntas sudah pertanyaan tentang puasa. Ini saya jadi semakin semangat nih untuk Oh iya, Bu Ori. berbuat baik tentunya di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Bu Filmi atas ilmunya. Sama-sama. Terima Bu kasih Ori. juga untuk sahabat YPPSB yang ada di rumah yang sudah melihat tentang kupas tuntas ngulik asik nih tentang puasa. Sampai jumpa di episode Pelangi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.